Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min lihat shururi di gambar, anfusina ada wa gambar min kamu. sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa Kelihatan nggak asyhadu orangnya? anna Muhammadan abduhu Hei. wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah, dalam kesempatan ini kita belajar sedikit ya, mereview kembali materi pelatihan bekam yang sudah disampaikan oleh guru-guru kita. Di Kendari ada Pak Firman Syah, kemudian di Aceh ada Ustaz Fauzi, kemudian ada Ustaz Farid, ada Ibu Dr. Nabila, dan lain-lain. Terima kasih atas ilmunya yang sudah di-share kepada semuanya, dan hari ini saya pengen berinteraksi dengan alumni-alumni Herbalisani. Semoga dengan interaksi ini kita bisa lebih maksimal dalam mengembangkan keilmuan bekam. Buat teman-teman alumni Herbal Insani, ya, saya membuka pintu buat teman-teman semua kalau misalnya datang ke Jakarta, bersinggahlah sejenak ke Kota Depok ya. Di Depok ada klinik Herbal Insani, di sana teman-teman bisa singgah, bisa belajar, menambah keilmuan, bisa tanya tentang manajemennya, bisa berbagi keilmuan dengan kami di sini, atau ya, kami mengundang kawan-kawan alumni kalau mampir ke Jakarta, singgah ke Depok. Di Depok ada Taman Wisata Herbal yang terbuka buat alumni Herbal Insani untuk nginep gratis, datang gratis bersama keluarga ya, terutama yang jauh-jauh nih dari Aceh, dari Kendari, dari Kalimantan Selatan dan lain-lain. Syaratnya hanya foto sertifikat dan dikirim ke saya, kemudian kontak Pak Mendra, saya lagi ada di Depok, saya mau main ke Depok, saya mau nginep gratis, boleh enggak? Jadi insya Allah alumni-alumni Herbal Insani ini, saya ingin lebih banyak berinteraksi dengan kawan-kawan sekalian, semoga pengembangan keilmuan bekam lebih maksimal ke depannya. Oke, pertama yang kita perlu samakan adalah tentang definisi terapi bekam. Terapi bekam itu apa sih sebenarnya? Tentu semua sudah memahami ya. Terapi bekam adalah sebuah metode pengobatan sunnah. Metode pengobatan sunnah dengan cara melakukan pelukaan ringan pada permukaan kulit, kemudian dilakukan pengekopan menggunakan alat vakum. Nah, semua metode pengeluaran darah yang tidak diikuti dengan alat vakum maka tidak disebut al-hijamah atau tidak disebut dengan bekam. Nah, oleh karenanya syarat terapi bekam itu harus menggunakan alat vakum. Karena terapi mengeluarkan darah itu ada yang menggunakan lintah, ada yang menggunakan metode lain seperti al-fas atau al-fasdu. Nah, itu juga sama mengeluarkan darah tapi dia tidak termasuk bekam. Kemudian apa tujuan dari terapi bekam nih? Sebenarnya saya pengen berinteraksi langsung nih dengan teman-teman sekalian. Pak admin bisa di ini enggak speakernya? Apa ada teman-teman yang bisa ngasih pendapat apa tujuan terapi bekam ini? Ini masuk ini. Ada kah? Semua mute. Ini kalau pelatihan lewat jarak jauh ini. Ada yang ngasih pendapat apa tujuan terapi bekam? Untuk membuang toksin. Ya, salah satunya. Ada lagi? Oke. Jadi kita harus sepaham dengan
basic dasar keilmuan bekam. Ilmuwan bekam itu bersumber dari Quran dan hadis, maka tujuan pengobatannya pun harus bermuara pada Quran dan hadis. Kalau di dalam Al-Quran itu disebutkan tujuan kita sehat, tujuan kita makan, tujuan kita beraktivitas itu adalah untuk menegakkan tulang belakang kita supaya lebih sempurna ibadahnya. Nah, itu. Jadi tujuan kita dalam menyehatkan pasien kita itu sebenarnya tujuannya adalah untuk menyehatkan dan menguatkan tulang punggungnya agar sempurna ibadahnya. Itu artinya apabila kita melaksanakan terapi bekam pada pasien-pasien kita, namun dalam pelaksanaannya belum kita jumpai kesembuhan, tidak perlu ada kesedihan, tidak perlu ada kegundahan, karena kesembuhan itu milik Allah dan kita hanya melaksanakan apa yang diperintahkan. Kalau tujuannya itu sesuai, maka di dalamnya ada kebaikan, di dalamnya ada keberkahan. Nah, itu tujuan dari kita melaksanakan terapi bekam. Bukan hanya sehat, kalau sehat kita minum dekolgen aja cukup. Atau kita misalnya melakukan terapi akupuntur juga udah cukup. Atau kita pijat saja udah cukup. Nah, tapi kenapa harus melakukan bekam? Karena kita cinta pada Rasul, dengan cinta pada Rasul, semoga dengan bekam ini Allah beri keberkahan, kemudian Allah kuatkan, hingga sempurnalah ibadah pasien itu dan ibadah terapisnya. Jadi ada dua tujuan, memperbaiki keimanan seseorang, pasiennya, dan memperbaiki keimanan terapisnya. Jadi ada dua tujuan, tujuan bagi pasien dan tujuan bagi terapisnya. Nah, kemudian sumber konsep dasarnya dari mana bekam itu? Kita sudah banyak belajar, tentunya kita tahu, yakni sumbernya dari Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, karena sumber keilmuan bekam itu dari Al-Quran dan Al-Hadis, maka teman-teman jangan lupa kita harus menerapkan konsep sehat sakit juga berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Kalau ilmu konvensional kedokteran barat, konsep sehat sakitnya tidak berdasarkan Al-Quran dia. Maka banyak konsep-konsep pengobatan yang dia lakukan itu bersinggungan atau berlawanan dengan Al-Quran dan hadis. Sangat banyak. Saya ambil contoh di dalam konsep kedokteran barat itu, misalnya kalau penyakit diabetes, itu minum obat seumur hidup. Dok, kenapa harus seumur hidup? Karena tidak ada obatnya. Emang nggak bisa sembuh? Dok, nggak bisa. Diabetes sama hipertensi itu tidak bisa sembuh. Kata keilmuan konvensional. Nah, ini tentunya berlawanan dengan ilmu Tibun Nabawi. Oleh karenanya kita sebagai bekamers, ya, orang-orang yang menjalankan bekam berdasarkan ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, ini harus dikuatkan ke keilmuan kita tentang Al-Quran dan hadis. Keyakinan bahwa Al-Quran itu sumber dari segala sumber obat, Al-Quran itu sumber dari segala sumber kehidupan, kekuatan, dan segala macamnya. Oleh karenanya, ketika ini kita menyandarkan Al-Quran sebagai pondasinya, maka insya Allah pasien kita dengan kondisi berat sekalipun nanti Allah mudahkan. Gitu. Nah, apa dasarnya ini atau apa rujukan selanjutnya kalau kita menggunakan Al-Quran dan Al-Hadis ini sebagai pedomannya? Maka yang pertama, kita juga harus belajar tentang faktor-faktor penyebab penyakit berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Gitu. Jadi, kalau kita belajar Tibun Nabawi yang murni, maka kita tidak belajar tentang virus, tidak belajar tentang bakteri, kita tidak belajar tentang asam urat, tidak belajar tentang kolesterol. Yang kita pelajari itu adalah penyebab-penyebab penyakit berdasarkan Quran dan penyebab-penyebab penyakit berdasarkan At-Tibun Nabawi yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah. Saya ambil contoh, apabila seseorang mengalami sakit perut, misalnya, rujukan konvensional seseorang mengalami sakit perut itu disebabkan karena misal asam lambungnya meningkat, atau mungkin ada luka lambung, atau mungkin ada tumor, atau mungkin ada lain-lain. Nah, kalau dalam pandangan Tibun Nabawi, faktor penyebab penyakit ini lebih luas lagi.
bisa disebabkan karena ain, bisa disebabkan karena jin, bisa disebabkan karena hasad, bisa disebabkan karena iri, dengki, kiber itu sombongan, bisa disebabkan karena harta yang tidak dikeluarkan atau zakat yang ditahan, itu bisa menyebabkan penyakit. Nah, oleh karenanya, Bapak Ibu sekalian, karena kita mendawamkan bahwa bekam ini bersumber atau berpedoman dari Al-Quran, maka pada saat dijumpai pasien kita mengalami sakit tertentu, maka coba tanya dari sisi-sisi yang diajarkan oleh baginda Rasul. Misalnya, apakah dia dalam komunikasi keluarganya baik atau tidak? Apakah dia ada hasad dan dengki atau tidak dalam keluarga, dalam kerabat, teman, orang tua, dan lain-lain. Tanyakan apakah dia ada menahan harta zakatnya. Apakah dia termasuk orang yang kiber karena hartanya, kiber karena ilmunya, dan lain-lain. Nah, karena kondisi-kondisi ini dalam Tibun Nabawi bisa menimbulkan sakit. Nah, oleh karenanya ketika kita sudah tahu faktor penyebab penyakitnya apa, maka nanti kita akan tahu jenis terapi apa yang terbaik buat pasien kita. Karena sebagai contoh begini, apabila kita jumpai misalnya pasien kita itu sakit mata merah, ternyata setelah kita analisa, sakit mata merah itu disebabkan oleh gangguan jin, misalnya. Maka yang terbaik bukan bekam yang dilakukan, yang terbaik adalah diruqyah. Atau contoh lain, misalnya kita jumpai pasien kita sering berdebar. Kalau dalam konvensional gangguan jantung. Setelah kita analisa, ternyata pasien ini berhasad kepada seseorang. Ada kiber, ada hasad, ada iri, ada dengki. Maka terapi yang terbaik untuk pasien ini bukan bekam. Gitu. Yang terbaik apa? Yang terbaik adalah istighfar. Mohon ampun pada Allah, kemudian banyak sholat, keluarkan hartanya. Begitu. Sholatnya yang dimaksud sini adalah sholat-sholat sunnah. Nah, ketika kita tahu faktor penyebab penyakit menurut Al-Quran itu apa, maka tindakan terapinya harus dibersesuaian. Gitu. Nah, tidak semua penyakit harus dibekam. Itu artinya berarti kita harus belajar tentang faktor-faktor penyebab penyakit berdasarkan At-Tibun Nabawi. Kemudian harus bisa menempatkan diagnosa yang sesuai. Nah, kalau kita belajar Tibun Nabawi, kita tidak mendiagnosa penyakit itu berdasarkan konvensional. Kalau konvensional kan misalnya orang batuk pilek karena virus, orang sesak napas karena asma, orang sesak napas karena jantung misalnya. Kalau dalam Tibun Nabawi tidak. Kalau dalam Tibun Nabawi misalnya ada orang sesak napas, dilihat apakah sesak napas ini akibat dari faktor gangguan jin, faktor ain, atau makanan yang berlebihan, atau karena faktor dia menyimpan hartanya, atau dan lain-lain. Nah, ketika diagnosa itu bersesuaian, maka terapinya nanti menyesuaikan. Boleh puasa, boleh zakat, boleh sholat, atau mungkin bisa bekam, atau menggunakan herbal, dan lain-lain. Gitu. Jadi, yang pertama, teman-teman harus mempelajari betul faktor-faktor penyebab penyakit berdasarkan Tibun Nabawi itu seperti apa. Kemudian kawan-kawan harus belajar juga penetapan diagnosa menurut Tibun Nabawi itu apa. Dan cara pengobatan berdasarkan Tibun Nabawi itu apa. Nah, bagaimana kalau kita gabungkan dengan ilmu konvensional kedokteran barat? Boleh saja kalau digabungkan. Tapi biasanya kalau penggabungan ini harus mempelajari lebih dalam ya ilmu konvensionalnya. Tapi kalau kita ilmu tradisional kan kita tidak boleh menetapkan diagnosa menggunakan alat kedokteran. Oleh karenanya kita sebagai penggiat Tibun Nabawi, alangkah baiknya kita memperkuat tentang keilmuan Tibun Nabawi, mulai dari faktor penyebab penyakitnya, penetapan diagnosanya, dan cara pengobatan berdasarkan. Nanti kalau ada yang mau tanya silakan ya, tidak apa-apa. Bisa langsung. Pak Admin, bentar nih. Ini di mute dari kita atau mereka bisa buka? Bisa ya. Kawan-kawan kalau ingin bertanya langsung boleh ya. Nah,
Dalam praktek pelaksanaan bekam ini ada tahapan-tahapan persiapan yang harus kita persiapkan. Ini di pelajaran di kelas juga sudah ada, tapi saya ingin menyamakan persepsi supaya kita alumni Herbal Insan itu memiliki satu kesamaan. Apa tahapan persiapannya? Itu yang pertama adalah tahapan sarananya, dan tahapan yang paling penting kesiapan kitanya sebagai terapis ya. Ketika terapis tidak memenuhi keilmuan yang cukup, maka diancam oleh baginda Rasulullah tidak boleh melakukan tindakan pengobatan kalau kita tidak menguasai ilmunya. Apabila terjadi sesuatu hal, maka sungguh itu menjadi tanggung jawab kita dunia dan akhirat. Oleh karenanya, ketika kita melaksanakan terapi bekam, maka keilmuan kita sebagai seorang terapis harus betul-betul menguasai ilmu itu, kemudian baru boleh dipraktekkan. Nah, kita lihat coba satu-satu. Apa yang perlu dipersiapkan? Ya. Yang pertama adalah mengisi biodata klien. Biodata klien ini saya kira teman-teman semua sudah punya, tapi ada yang menjalankan, ada yang tidak. Saran saya mulai hari ini, ketika kawan-kawan melaksanakan terapi bekam, maka catatlah pasien kita itu di dalam catatan terpisah yang dikenal dengan catatan rekam medik atau catatan klien. Walaupun itu orang terdekat kita, suami kita, istri kita, kakak kita, adik kita, semuanya. Harus selalu ditulis karena data klien ini nantinya menjadi sebuah tanggung jawab apabila terjadi sesuatu hal, atau menjadi tanggung jawab apabila dia melakukan tindakan bekam ulang, atau mungkin terjadi hal-hal yang terjadi di luar dugaan kita. Maka biodata klien ini menjadi sebuah rujukan apa yang dilakukan sebelumnya, kemudian apa yang harus diambil tindakan setelahnya. Gitu ya. Ini contoh-contohnya dulu pernah dibagikan tapi nggak tahu nih. Ini kawan-kawan yang di daerah apa dibuat contohnya seperti apa? Ada yang pegang enggak itu? Nggak ada contoh ya? Nanti saya coba tampilkan di sini nanti ada. Yang berikutnya, lakukan observasi terhadap kondisi klien. Nah, ini penting. Kita jumpai bahwa beberapa kasus ada pasien dibekam, terjadi muntah, ada pasien dibekam, ada yang muntah darah, ada yang pasien dibekam, terjadi kejang, ada yang pasien dibekam, pulang badannya merasa demam, kemudian pusing, ada yang pingsan, kemudian ada yang timbul keloid, ada yang luka tidak sembuh-sembuh. Nah, ini karena kelalaian seorang terapis dalam melakukan observasi terhadap pasien di awal tidak maksimal. Oleh karenanya ini menjadi standar nantinya. Kemudian hal yang harus dilakukan di awal adalah melakukan diagnosa keluhan klien. Nah, diagnosanya ini kalau kita belum bisa mendiagnosa secara atibun nabawi, kita diagnosanya berdasarkan keilmuan konvensional saja. Karena keilmuan konvensional itu insya Allah mudah dipelajari. Untuk nantinya bisa menetapkan titiknya banyak atau titiknya sedikit, titiknya di kepala atau tidak, kemudian titiknya ini menggunakan kop yang besar atau yang kecil, itu nanti hasil diagnosanya yang menentukan. Kemudian membuat kesimpulan. Nah, kawan-kawan dalam menerapkan terapi bekam itu tidak boleh menetapkan sebuah tindakan dengan menerapkan titik banyak atau sedikit tanpa membuat kesimpulan dulu. Misalnya, pasien datang dengan keluhan pegel-pegel badannya. Karena tidak memiliki kemampuan, langsung dibekam saja, tiba-tiba setelah itu terjadi demam, kemudian muntah, kemudian anfal. Nah, ini banyak terjadi. Padahal kasusnya hanya pegel-pegel badannya. Nah, kenapa itu terjadi? Karena dalam observasi awal, dalam mendiagnosa awal, tidak mencukupi datanya sehingga kesimpulan yang ditegakkan juga tidak sesuai. Akibatnya dampaknya menjadi negatif. Nah, ini yang mungkin perlu ada pelatihan mandiri ya untuk meningkatkan kemampuan mendiagnosa terutama bagi pendekatan keilmuan konvensional. Nah, ini contoh lembar data klien. Yang pertama adalah nomor ini adalah nomor kedatangan.
Kedatangan nomor 1, nanti berikutnya kapan lagi dia datang, nomor 2, begitu-gitu. Apa yang ditulis dalam lembar klien ini? Pertama, jenis keluhannya. Dia datang dengan keluhan apa? Misalnya dia datang keluhannya nyeri punggung atau kaku leher. Nah, di kolom hasil pemeriksaan itu harus ditulis, oh ternyata nyeri punggung karena kolesterol tinggi misalnya. Oh ternyata kaku leher karena hasil pemeriksaannya hipertensi misalnya. Atau jenis keluhannya tadinya kakinya sering kesemutan. Hasil pemeriksaannya apa? Oh ternyata gangguan fungsi saraf. Oh ternyata hasil pemeriksaan asam urat. Oh ternyata hasil pemeriksaan ada kadar gula darah tinggi misalnya. Nah ini harus diisi nih. Kemudian tindakan terapinya apa? Harus diisi juga. Tindakan terapinya boleh bekam, boleh hanya memberikan obat herbal, atau diruqyah, atau tindakan terapi pijat, atau lain-lain. Ini juga harus diisi. Kemudian saran anjuran ini, nah ini pun harus diisi berdasarkan kondisi pasien saat ia datang. Misalnya kalau seorang laki-laki, anak muda, batuk-batuk, keluhannya jenis keluhan, batuk-batuk, hasil pemeriksaan, oh ternyata ada gangguan paru contohnya. Tindakan terapinya, bekam. Nah, bekam di sini harus digambar nantinya di tindakan terapi. Ini saya coba gambarkan di sini. Pak Admin, itu kursornya kalau saya gerakkan muncul di situ. Oke. Ini saya contoh gambarkan buat kawan-kawan sekalian. Bagaimana cara menggambar pada tindakan terapi bekam. Nanti saya tampilkan di sini secara sederhana saja. Nampakkah? Nah, gini saja gambarnya. Jadi kita gambar sederhana pada kolom tindakan terapi seperti ini. Kalau misalnya tadi ada seorang pemuda keluhannya sering batuk, ternyata hasil pemeriksaannya dia ada gangguan paru, kita tahu paru itu ada di dada, maka titik yang paling utama adalah titik pada area sekitar paru. Kita gambar di sini. Ini contohnya. Nih. Nah, ini ada titik di bahu, kanan dan kiri, kemudian kahil, kemudian zahar, ya, titik zahar di paru-paru situ. Jadi sekitar belikat 2. Ini adalah titik utamanya yang harus dilakukan pada pasien-pasien gangguan paru. Kalau misalnya dia tidak ada mengalami keluhan lain dan imunitasnya kuat, nadinya cukup bagus, maka sebaiknya ditambahkan dengan titik-titik di bawahnya. Saya coba tambahkan gambarnya. Nah, misalnya seperti ini. Nah, pada gambar yang saya buat ini, itu ada kurang lebih 11 titik ya, 11 titik. Nah, mana yang titik utama, mana yang titik tambahan? Titik utama itu adalah titik yang berada sekitar organ yang terganggu. Misalnya tadi pasiennya mengalami gangguan paru, maka paru-paru itu ada di dada, maka dada itu kan bagian atas, ya kira-kira di sini. Ini ada 2 titik utamanya, kemudian ini titik utama lainnya, kahil dan di bahu, dan di bawah ini adalah titik tambahan. Berapa banyak? Tergantung tinggi badan pasiennya. Kalau pasiennya tinggi, ya ini kopnya lebih banyak nih ke bawah. Berapa jarak antara kop atas dan kop di bawahnya? Itu sekitar 2 jari, 2 jari, 2 jari ke bawah. Nah, banyak sedikitnya tergantung tinggi dan rendahnya badan pasien itu sendiri. Kemudian di kolom saran dan anjuran, itu adalah saran dan anjuran yang bersesuaian dengan keluhan pasien. Misalnya tadi, pasien mengalami gangguan paru-paru. Tindakannya bekam, gambarnya seperti tadi. Maka saran dan anjuran di sini adalah saran dan anjuran yang mengarah pada gangguan paru-paru, yang memperberat fungsi kerja paru. Misalnya, rokok misalnya. Nah, hindari rokok. Kemudian kurangi makanan-makanan yang pedas, karena dengan makan pedas, maka akan mudah terjadinya suplai lendir. Misalnya lagi, hindari kondisi dingin, ruangan ber-AC dengan temperatur yang terlalu rendah misalnya. Nah,
saran dan anjuran ini merupakan tindakan tambahan yang kita harus tulis di kolom paling akhir. Nah, nanti ada kolom di bawahnya ada tanda tangan kita sebagai terapisnya. Nah, lembar-lembar data klien ini adalah bukti tanggung jawab kita sebagai seorang terapis dalam menegakkan terapi bekam walaupun itu pada keluarga kita sendiri. Karena Nabi berpesan, Nabi sudah memberikan ancaman di awal apabila kita melakukan tindakan bekam dan tidak memiliki keilmuan padanya, maka sungguh kita bertanggung jawab atasnya di dunia dan di akhirat. Kalau terjadi sesuatu hal, itu akan memberikan dampak juga buat kita. Oleh karenanya, lembar data pasien ini merupakan lembar data wajib yang harus kita isi, kemudian kita filing. Nanti ketika pasien datang lagi, kita buka lagi. Dulu kita bekam berapa titik, sekarang perlu berapa titik, itu kita lihat perkembangan hasil dari terapi sebelumnya. Kemudian observasi kondisi klien. Ini yang paling penting Bapak Ibu sekalian. Kita jumpai di luar sana banyak pasien-pasien kita yang mengalami ada yang pusing, ada yang mual, ada yang muntah, ada yang demam pasca bekam itu karena kekeliruan atau kekurang tahuan atau kesembronoan dari terapis dalam observasi kondisi pasien di awal. Ini contoh yang pertama adalah riwayat perdarahan. Ini mutlak harus kawan-kawan tanya di awal. Riwayat perdarahan. Apa maknanya? Maknanya adalah di luar sana itu ada pasien yang apabila mengalami luka, maka luka sayatnya itu tidak akan berhenti darahnya pada saat dia keluar. Nah, kenapa ini terjadi? Ini terjadi pada pasien-pasien dengan riwayat penyakit hemofilia. Nah, penyakit hemofilia ini secara fisik tidak kelihatan orangnya, tidak mencirikan bahwa dia itu sakit, seperti biasa saja, tapi ternyata ada bawaan penyakit genetik hemofilia. Oleh karenanya, riwayat perdarahan ini harus ditanya. Bagaimana cara bertanyanya? Yang sederhana kita tanya, Bapak, Ibu, kalau kena luka, darahnya cepat berhenti atau tidak? Nanti dari jawaban pasien itu kita akan membuat kesimpulan. Kalau pasiennya berkata, oh iya Pak, saya kalau kena luka, cepat berhenti darahnya. Berarti pasien ini aman, tidak mengalami penyakit hemofilia. Tapi kalau dia berkata bahwa dulu Pak, saya pernah kena pisau, pernah luka, darah tidak berhenti, kemudian mengalir terus sampai saya dibawa ke rumah sakit, kemudian ini, kemudian itu. Nah, kalau ada data seperti ini, maka ini dilarang untuk dilakukan pembekaman. Gitu. Oleh karenanya, riwayat perdarahan harus ditanya di awal. Karena kita akan melakukan tindakan mengeluarkan darah pada pasien. Oleh karenanya jangan sampai lupa ditanya riwayat perdarahan. Ditanyanya di sini bukan tensi rendah atau tensi tinggi, bukan, tapi riwayat perdarahan apabila kena luka, darahnya cepat berhenti atau tidak. Kalau dia cepat berhenti berarti aman, kalau dia tidak berhenti berarti ada penyakit hemofilia namanya. Nah, beberapa kasus terjadi di beberapa pembekam itu harus masuk UGD ya, masuk unit gawat darurat gara-gara pasca bekam darahnya mengalir terus-menerus dengan kondisi kop yang begitu banyak sehingga pasien banyak mengalami pengeluaran darah, kekurangan darah akibatnya lemes kemudian pingsan. Nah, baru dibawa ke rumah sakit dengan penanganan medis baru bisa ditertangani. Nah, ini jangan sampai terjadi berulang pada kawan-kawan yang melakukan tindakan bekam. Oleh karenanya betul-betul dari awal harus ditanya tentang riwayat perdarahan. Yang kedua harus ditanya pula riwayat alergi logam. Ini yang jarang kan, jarang kita perhatikan, ini biasanya para pembekam nggak begitu concern di sini. Ada beberapa pasien yang dalam kehidupannya itu mengalami alergi logam. Jadi kalau kena luka dari pisau bisturi, pisau sayat alat bekam itu, atau jarum bekam, itu maka luka bekamnya itu berhari-hari, bahkan berminggu-minggu tidak kering-kering. Lama-lama jadi infeksi, jadi luka menganga. Gitu. Kenapa ini terjadi? Ini karena ada riwayat alergi logam. Nah, bagaimana cara kita tahu? Caranya kita tanya pasiennya.
Bapak, Ibu, kalau kena luka dari bahan logam, cepat kering nggak? Gitu. Kalau dia bilang, oh cepat, biasanya sehari 2 hari sudah kering. Nah, berarti dia tidak ada alergi logam. Tapi kalau dia bilang, Pak, saya kalau kena luka kok lama banget ya keringnya. Bapak ada diabetes nggak? Nggak ada. Normal-normal saja. Tapi kalau kena luka kok nggak cepat kering ya? Biasanya seminggu, 2 minggu baru kering. Ah, ini harus waspada. Kalau pasien mengalami atau ada riwayat alergi logam, catatannya adalah jangan dibekam pada saat dia dalam kondisi lelah. Nah, saya ulangi ya, pada pasien dengan riwayat alergi logam, jangan dibekam pada saat kondisi lelah. Kapan dia lelah? Ya dilihat aktivitasnya. Rata-rata aktivitas di waktu sore ya, waktu sore itu di mana kondisi badan sudah capek, kemudian kita bekam, nah itu baru berdampak. Tapi kalau dibekam di waktu pagi, itu jauh lebih aman. Atau pilihan lain, kalau misalnya ada pasien kita yang memiliki riwayat alergi logam, pasca bekam diberikan obat alergi, anti alergi. Nah, kalau di herbal itu ada banyak tuh. Yang paling umum itu berikan dia habatus sauda dan sambiloto. Ya. Saya ulangi, habatus sauda dan sambiloto. Berapa dosisnya? Habatus sauda minum 3, sambiloto minum 3. Kemudian minum madu. Itu. Tapi kalau misalnya kita ada relasi dokter atau relasi paramedis, ya paramedis itu banyak di apotek itu obat-obat untuk alergi. Itu kalau misalnya kita jumpai pasien kita yang alergi logam. Kemudian observasi lain ya pada pasien kita, terutama pada pasien yang wanita harus selalu ditanya, hamil atau tidak. Karena kehamilan usia 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan itu tidak diketahui. Rata-rata tidak berdampak, tidak kelihatan. Jadi ketika ada pasien wanita datang, selalu ditanya, ibu dalam kondisi hamil atau tidak. Kalau ibunya bilang tidak, ya berarti boleh dilakukan pembekaman. Kalau misalnya ibunya bilang, saya tidak tahu, belum periksa, ini terlambat sudah seminggu haidnya, nah, maka harus dilakukan pemeriksaan. Itu artinya bahwa di klinik kita harus ada alat periksa kehamilan, minimal itu cek lewat air seni itu. Nanti kalau ada tanda positif, ya berarti kehati-hatian penempatan titik bekam itu yang dilakukan. Boleh atau tidak orang hamil dibekam? Dilihat kondisinya, kalau kondisinya kuat, fit, segar bugar, boleh dengan jumlah titik terbatas. Tapi kalau kondisinya lemes, kemudian kadang muntah, kemudian kelihatan pucat, nah tidak boleh sama sekali. Mau titiknya banyak atau sedikit, tidak boleh. Jadi relatif. Oleh karenanya, setiap pasien wanita harus selalu ditanya. Kemudian ditanya juga, nih jangan sampai lupa, Bapak mengkonsumsi obat pengencer darah atau tidak? Kalau pasiennya bilang, iya ada, berapa dosisnya? Tinggi atau enggak? Dia juga nggak tahu ini dosis tinggi atau enggak. Nah, apakah boleh dilakukan pembekaman pada pasien-pasien yang mengkonsumsi obat pengencer darah? Jawabannya relatif, bisa ya, bisa tidak. Kalau kondisinya fit, segar bugar di waktu pagi, boleh saja dibekam. Tapi dengan jumlah kop yang terbatas. Untuk pasien-pasien kita yang mengkonsumsi obat pengencer darah, lakukan pembekaman minimal 3 kop dulu ya. Minimal 3 kop dulu pada bahu, kemudian pada kahil, dibekam, kemudian diobservasi, dilihat apakah darahnya banyak atau tidak. Oh ternyata darahnya keluar cukup banyak, 1 kop penuh darah, berarti stop, tidak boleh dilanjut. Tapi kalau dalam 3 kop itu darahnya juga nggak banyak yang keluar, normal-normal saja, keluarnya sedikit, maka lakukan tambah. Kopnya ditambah lagi ke bawah 2, tambah lagi 2, tambah lagi 2, disesuaikan dengan jumlah darah yang keluar banyak atau tidak. Karena tidak semua pasien yang mengkonsumsi obat pengencer darah, tidak semua darahnya banyak yang keluar. Tidak. Itu relatif. Kemudian pasien yang haid. Ya. Pasien wanita ditanya 2, dalam kondisi hamil atau tidak, dalam kondisi haid atau tidak. Nah, kalau dalam kondisi haid, boleh atau tidak dibekam? Jawabannya relatif, tergantung. Kalau haidnya darahnya banyak, sehingga menyebabkan dia lemes, kadang pucat, kadang sakit kepala, kadang kolik, kadang sakit perut, dan lain-lain, sebaiknya bekamnya ditunda. Tapi kalau haidnya darahnya sedikit, dia tetap segar bugar,
maka silahkan melakukan pembekaman. Itu tidak masalah dengan jumlah titik yang dibatasi, terutama titik-titik yang berada pada area pinggang itu dikurangi. Kemudian tanyakan pada pasien kita ada bakat keloid atau tidak. Keloid itu adalah kondisi di mana akan terjadi bekas luka itu dia memar, kemudian membentuk jaringan otot, dia tumbuh pada area luka. Nah, kalau misalnya ada pasien berbakat keloid, maka pelukaannya harus sangat minimal ya, jangan terlalu dalam, terutama yang menggunakan pisau bisturi. Nah, itu cara yang pertama. Cara yang kedua, kalau pasien ini berbakat keloid, pada saat pemberian minyak zaitun, jangan minyak zaitun murni. Pemberian minyak ini pada area luka, tapi minyak zaitun yang ditambahkan dengan minyak atsiri. Dengan minyak atsiri ini dia akan mencegah terjadinya keloid. Minyak atsiri dari mana? Minyak atsiri yang berasal dari sereh atau minyak atsiri yang berasal dari cengkeh. Kemudian selalu ditanya pasien lapar atau tidak, kekenyangan atau tidak. Kalau pasien setelah makan apakah boleh dibekam? Jawabannya relatif. Kalau setelah makan dia kekenyangan maka tidak boleh, tapi kalau setelah makan dia tidak kekenyangan maka boleh. Nah, perhatikan titik-titik di belakang perut dengan tekanan yang agak ringan kalau pasien itu dalam kondisi setelah makan. Kemudian hal yang sangat mendasar ini terjadi sering pasien mengalami pingsan, ya, itu adalah pasien dengan kondisi istirahat yang tidak cukup. Ini menjadi hal yang tidak boleh lupa ditanya. Bapak, Ibu semalam tidur jam berapa? Kalau misalnya datang pasien kita jam 10 pagi atau jam 9 pagi, kita tanya, Bapak semalam tidur jam berapa? Kalau beliau bilang semalam saya tidur jam 3 nonton bola. Nah, itu sebaiknya ditunda pembekamannya. Karena kalau dipaksaan bekam, yang terjadi pasien bisa, yang paling ringan itu pusing, kemudian badan tidak enak pasca bekamnya, dan paling banyak terjadi adalah pasien pingsan. Oleh karenanya, orang yang akan dibekam adalah orang-orang yang kualitas tidurnya cukup. Berapa jam dikatakan cukup untuk orang dewasa itu adalah sekitar 7 sampai 8 jam. Bagaimana kalau hari itu dia pengen bekam tapi tidur malamnya sekitar jam 3 pagi misalnya, baru tidur. Maka paginya sekitar jam 10 tidur dulu. Jam 10 pagi sampai jam menjelang duhur dia tidur dulu. Nanti begitu duhur, itu boleh dibekam. Jadi waktu paginya silahkan menambah kualitas tidurnya, jam istirahatnya, setelah duhur baru dibekam. Itu insya Allah lebih aman. Sampai di sini dulu, ada yang mau ditanyakan dari teman-teman sekalian? Silakan. Supaya kita berinteraksi. Ini saya ngomong sendiri, saya ngomong sama screen, ini saya bingung nih. Teman-teman tidur kah, memperhatikan kah, atau gimana? Ini pelatihan pakai Zoom ini, Masya Allah. Nah, silakan, ada yang mau tanya? Ini semuanya di-mute. Ya, admin. Hah? Ada yang mau tanya, silakan. Bisa di-unmute, ya. Ya, silakan. Dari mana diperkenalkan diri? Ya. Ya, bismillah, atas nama Zulfikar dari Bombana, Sulawesi Tenggara. Oh, ya, ahlan wa silakan. Apa Uh, yang mau ditanya? Yang mau tanyakan Ustaz, mengenai pasien klien bekam yang misalnya beliau terkena penyakit kusta kan? Oh, ya. Biasanya kusta kan kata orang menular. Ya. Terus kalau misalnya kita mau melakukan proses bekam kepada orang yang terkena kusta, dan juga ada jenis penyakit lain yang bersarang di tubuh beliau, misalnya kayak mah begitu kan. Langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk klien bekam tersebut apa saja, Ustaz? Ya. Sehingga penyakit kustanya juga tidak sampai menular ke kami begitu. Ya, syukran. Nah, ini kan kita belajar Tibbun Nabawi. Kita belajar apa tuntunan Nabi terhadap penyakit kusta. Ada yang tahu?
Ada enggak? Baik, kawan-kawan sekalian, Nabi bilang lari, menjauh terhadap orang-orang gangguan kusta. Nah, terus bagaimana pengobatannya? Ini kan kita berkewajiban ya, kita punya kewajiban. Pengobatannya itu dengan menggunakan herbal, komunikasi dengan beliau, kemudian sarankan pasien ini mengkonsumsi obat-obat herbal untuk perbaikan imunitas. Nah, kusta ini disebabkan oleh apa? Ada yang bisa jawab? Bakteri kah, virus kah, kuman kah, autoimun kah? Apa kira-kira? Semua bangun kah, tidur kah? Ya, berikan sambiloto, habas sauda, dan jahe pada pasien kusta ini. Kemudian obat yang dari luar, cari pegagan, kemudian minyak zaitun, minyak habat, dan daun mimba. Pegagan, minyak habat, minyak zaitun, dan daun mimba. Ditumbuk, kemudian dioleskan. Siapa yang bikin obat ini? Pasiennya. Bagaimana caranya? Bapak tulis saja di kertas atau di WA. Nih, cara bikinnya begini. Kemudian kalau dia ada gangguan lambung, ya Bapak sarankan cari tanaman untuk apa gangguan lambung, kunyit misalnya, temulawak misalnya, kemudian gamat. Kalau ada luka lambung, tambahkan gamat. Kalau tidak ada, kunyit dan temulawak saya cukup, direbus, kemudian pada saat hangat, minum dengan madu, itu sudah cukup pada orang-orang yang gangguan lambung. Jadi tidak disarankan untuk dilakukan pembekaman pada pasien kusta. Gitu, Pak. Ada yang lain? Silakan. Pak Ishak. Ini nyimak nggak nih teman-teman ini? Aduh. Menyimak. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Kalau silakan. Ada yang mau tanya? Lanjut ya, lanjut. Kemudian setelah kita lakukan diagnosa tadi, ya, diagnosa sudah kita tetapkan bahwa si fulan ini sakitnya karena ini, bahwa kondisinya begini, maka kita harus menetapkan klasifikasi tindakan yang akan kita lakukan. Jadi menerapkan bekam itu ada klasifikasinya. Klasifikasinya seperti apa? Kita lihat. Yang pertama, kita ini melakukan bekam untuk pencegahan penyakit, untuk pengobatan, atau untuk perawatan, itu beda. Kalau misalnya pencegahan berarti tidak perlu setiap hari, setiap bulan misalnya. Kalau untuk pencegahan bisa 2 bulan sekali. Jumlah kopnya juga nggak usah terlalu banyak-banyak amat. Tapi kalau untuk pengobatan, nah baru tiap bulan sekali atau 2 bulan sekali, sebulan 2 kali dengan jumlah kop yang agak banyak. Kalau perawatan pun sama. Sehingga ketika kita menetapkan berapa jumlah kop untuk kita terapkan pada satu pasien, kapan kita harus mengulangnya, itu tergantung hasil diagnosa kita di awal tadi. Oh ini nggak perlu, ini hanya untuk mencegah saja. Oh ini untuk pengobatan, oh ini untuk perawatan. Itu ditulis tuh di kertas status pasien tadi. Sehingga nanti kalau dia datang lagi, kita bisa observasi. Pak, dulu Bapak kan melakukan tindakan ini untuk pencegahan. Sekarang bagaimana kondisinya? Oh, dulu Bapak ini pengobatan nih. Harusnya sebulan 2 kali nih. Tapi kok Bapak lakukan 2 bulan 1 kali atau 3 bulan sekali. Ini terus bagaimana? Gitu. Jadi catatan-catatan yang dibuat itu bisa meringankan kita sebagai terapis untuk mengevaluasi pasien kita pada kedatangan berikutnya. Gitu ya, jangan lupa nih. Berikutnya, sebelum melakukan tindakan bekam, kita harus menetapkan juga nih pasien harus berbaring atau duduk. Karena dua-duanya ada kelebihan, ada kelemahannya. Ada tingkat risikonya juga. Jadi tidak semuanya harus berbaring, tidak semuanya harus duduk. Ada kondisi-kondisi misalnya, ini misal, pasien kita tidurnya hanya 5-6 jam misalnya. Dia bekam di waktu kondisinya fit waktu pagi. Nah, kondisi kayak gini nih ada di tengah-tengah, dia tidurnya kurang tapi dia datangnya pagi.
dalam kondisi segar. Kalau kita terapkan dia duduk, berisiko buat dia. Kalau dia harus berbaring, nah ini berarti mana yang terbaik buat kita terapkan pada pasien ini. Nah, ketetapan dia harus berbaring atau dia harus duduk itu bergantung atau tergantung dari kesimpulan diagnosa kita di awal tadi. Kalau misalnya dia sesak napas, nah sesak napas ini bagusnya dia berbaring atau duduk nih. Kita lihat lagi sesak napasnya ini apakah karena asam lambung atau sesak napas karena gangguan jantung. Kalau sesak napas karena gangguan jantung, dia berbaring, itu biasanya makin sesak. Makanya dia harus duduk. Tapi kalau dia gangguan lambung, kalau duduk, ini bisa tambah muntah dia. Nah, dia harus berbaring. Itu tadi. Jadi menetapkan pasien harus duduk dan harus berbaring, itu berbanding lurus dengan hasil diagnosa yang kita lakukan di awal tadi. Ini lihat sepele tapi berdampak serius kalau kita keliru dalam menetapkannya. Kemudian siapa saja yang direkomendasi untuk dibekam? Nah ini kawan-kawan tentunya sudah punya basic kan bahwa bekam itu paling tidak kita menjalankan sunnah. Kemudian siapa yang direkomendasikan? Pertama adalah orang-orang yang memiliki potensi sakit. Gitu. Siapa orang-orang potensi sakit? Adalah orang-orang yang dalam keluarganya ada yang sakit. Sakit degeneratif. Misalnya di keluarganya ada yang gangguan jantung. Maka anak-anaknya berkecenderung gangguan jantung. Orang tuanya ada kanker pada payudara, misalnya anak-anaknya berpotensi mengalami kanker payudara. Nah, untuk supaya anak-anaknya tidak sakit sebagaimana orang tuanya, maka dicegah, direkomendasikan dia untuk dibekam. Atau orang-orang yang kebiasaannya merokok misalnya, ya sudah, karena merokok ujungnya gangguan paru, nah ini harus dibekam nih, rekomendasikan dia untuk dibekam. Atau orang-orang yang makan makanan berlemak terus-menerus, misalnya orang-orang yang dari Sumatera Barat tuh, makannya berlemak makannya. Nah, untuk mengurangi efek lemak, kolesterol tinggi, gangguan jantung, direkomendasikan bekam 1 bulan 1 kali. Ya. Kemudian, apakah semua penyakit bisa dibekam? Ada yang bisa jawab? Ini hal sepele nih. Kata Nabi, sebaik-baik pengobatan yang kalian lakukan adalah al-hijam, minum madu, dan al-kay. Nah, saya mau tanya, apakah semua penyakit bisa dibekam? Yang dari Kendari, Aceh. Apa kata gurunya? Nah. Gimana, Pak Ishak? Tidak semua penyakit bisa dibekam, Ustaz. Apa yang tidak bisa dibekam? Mungkin orang gila, penyakit gila, Ustaz. Kalau orang gila harus dibekam pada saat kondisinya stabil. Harus. Ya? Orang yang gangguan kejiwaan, kalau dia bisa stabil kondisinya, bisa disuruh berbaring, bisa duduk, bisa. Nggak apa-apa dibekam walaupun dia dalam kondisi ketawa-ketawa. Dia ketawa-ketawa, dia sedih, ketawa, sedih. Bekam tidak apa-apa. Yang tidak boleh adalah orang gangguan jiwa dalam kondisi tidak terkontrol. Tapi kalau dalam kondisi bisa terkontrol badannya, harus dibekam, harus. Titik mana yang harus dibekam? 1, titik umukhits, puncak kepala. Kemudian titik pada area di sekitar telinga, samping. Kemudian titik pada area al-warik dan az-zahr. Harus. Kalau gangguan kejiwaannya bisa dikendalikan. Karena ada 2 pola. Ada orang gangguan jiwa tidak bisa dikendalikan, ada orang gangguan jiwa bisa dikendalikan. Kalau bisa dikendalikan harus dibekam. Gitu. Bahkan kalau di pandangan Tibun Nabawi, orang yang tidak menjalankan perintah Allah itu termasuk orang gila, orang mati juga bahkan. Ya. Ya, betul. Jadi orang gila itu bukan hanya kalau dalam pandangan pengobatan medis, orang gila adalah orang yang tidak orang yang tidak fokus dalam bahasanya, orang yang hilang akalnya. Tapi di pandangan Al-Quran, orang-orang yang tidak menjalankan syariah itu dianggap orang gila juga. Orang yang sakit, bahkan orang mati. Nah, harus dibekam. Sepanjang dia bisa dikendalikan. Siap. Oke, ada yang lain? Siap.
Tidak semua bisa dibekam. Apa kira-kira? Penyakit hemofilia, Hemofilia yang tadi di awal. Oke, apa lagi? patah tulang, Patah tulang, udema, udem. iya. Pada area udem ya, pada area udem. Hmm. Tapi kalau misalnya udemnya di kaki, udemnya di wajah, udemnya di tangan, boleh nggak punggungnya dibekam? Boleh. Nah, yang tidak boleh adalah pada area yang udem. Oke, apa lagi? Oke ya, yang penting. Gimana? Demam, Ustaz. Demam. Demam ada dua kondisi ya. Ada yang demam panas tinggi, ada yang demam dingin badannya. Nah, ini ada beberapa literatur ya, ada beberapa pengalaman para guru kita. Kalau kondisinya panas, demam tapi panas badannya, itu bekamnya di kahil. Turun nanti panasnya. Tapi kalau badannya dingin, tidak boleh dibekam walaupun hanya 1 titik. Berisiko, apa risikonya? Kejang. Risikonya kolik. Ada pasien demam dengan kondisi badannya dingin, jangan dibekam. Tapi kalau kondisinya panas, itu harus dilihat apakah memang kondisinya memungkinkan atau tidak. Ini perlu keahlian. Kalau para guru kita bilang itu kontraindikasi relatif. Oke, secara umum penyakit-penyakit yang tidak bisa dibekam itu penyakit-penyakit yang bermuara pada penyebab jamur. Misalnya panu, kadas, kurap, dan lain-lain. Itu pembekaman tidak dianjurkan pada mereka. Terus kalau tidak bisa dibekam, obatnya pakai apa? Obatnya pakai herbal. Apa obat herbal yang paling bagus untuk jamur? Oh, banyak. Apa obat herbal yang bagus untuk patah tulang? Banyak. Apa obat herbal untuk cacing? Cacingan tadi kan nggak bisa dibekam tuh. Berarti harus menggunakan obat herbal. Itu artinya teman-teman sekalian sebagai pelaksana terapi bekam, sebagai seorang pengobat, maka belajar, salah satu keilmuan yang harus dipelajari selain bekam adalah belajar tentang obat. Obat ini, obat berasal dari banyak ya. Al-Quran bisa menjadi obat, sedekah juga bisa menjadi obat, tapi yang dimaksud sini adalah obat yang berasal dari tanaman. Banyak sekali Al-Quran menjabarkan tentang tanaman dan tanaman-tanaman itu bisa digunakan sebagai obat. Contoh secara sederhana saja, Nabi Allah, siapa yang ditelan ikan nun? Nabi Yunus. 100, Nabi Yunus. Nabi Yunus ketika ditelan ikan dalam masa 40 hari itu, dia kehabisan energi dalam kondisi gelap gulita di sana, tidak makan. Kemudian begitu dia dihempaskan oleh ikan itu di pinggir lautan, maka Allah ciptakan satu buah padanya, kemudian diperintahkan untuk makan. Buah apakah itu? Yakin, labu. Barakallah. Buah labu. Buah labu. Labu. Masya Allah. Labu. Itu artinya kawan-kawan sekalian ketika jumpai pasien kita nih, ini sebuah cerita dalam Al-Quran ini bisa menjadi ibrah. Kita kalau dalam kondisi kelelahan hebat, pilihannya ada kurma, ada madu, atau labu. Labu ini jarang dibahas, tapi ternyata itu tercatat di dalam Al-Quran di kisahnya Nabi Allah Yunus alaihissalam. Labu ini dikukus, bukan direbus. Ya, sederhananya kita ini, kalau kita saat ini kalau makan mentah ya kita mualah perut. Dikukus, kemudian kita makan saja sebagai suplai energi saat ini. Energinya sangat instan, sangat cepat sekali. Pilihannya boleh madu, boleh buah labu, atau kurma. Masya Allah. Oke, kita lanjut. Ada yang mau bertanya, silakan. Ya, Ustaz, satu lagi, Ustaz. Ya. Ya, dari Aceh nih, Ustaz. Dari Aceh. Sigli. Ya. Dari Sigli. Iya. Fadhil. Ini, Ustaz. Ini masalah dengan semangatnya orang yang sedang kita bekam. Ketika mereka melihat dengan sedikitnya keluar darah, kadang-kadang mereka kurang semangat. Itu bagaimana kita bisa cara memotivasi mereka? Apakah memang harus
keluar darah banyak, baru bekamnya dianggap berhasil atau bagaimana? Oh Ustaz? ya, ya. Gimana kita Oke. bisa menjelaskannya? Ya. Ustaz? Nah, fokus kita dalam membekam itu adalah bukan pada keluarnya darah, tapi masyarakat kan nggak mau tahu dia. Ya, kalau darahnya sedikit dianggap kurang berhasiat, ya sudah kita melakukan teknik kalau gitu. Kita kalau menjelaskan pada pasien, Pak, sebenarnya bekam itu keluarnya darah bukan merupakan indikator tujuannya banyak atau sedikit, bukan. Darah yang keluar itu adalah bagian dari memang kemanfaatannya ada, tapi tujuannya bukan itu. Dengan dilukai menggunakan jarum atau menggunakan pisau, pelukan itu pun keluar darah atau tidak pun itu sudah memberikan dampak yang signifikan dalam pengobatan. Karena ketika terjadi perlukaan mikro pada permukaan kulit, maka sistem antibodi akan keluar dengan sendirinya. Kemudian selain sistem antibodi akan keluar, hormon endorfin keluar dengan segeranya dengan dikop tadi. Tapi kalau ini dijelaskan kan pasien, nggak yakin ente siapa, dokter juga bukan, misalnya gitu. Berarti kita ikuti aja maunya dia. Bagaimana caranya? Caranya adalah berlatih supaya bagaimana cara pada saat pembekaman darah bisa keluar maksimal. Yang perlu dilakukan, satu, antum melakukan pemijatan yang maksimal sebelum dilakukan bekam. Pada siapa ini dilakukan? Terutama pada orang-orang yang gemuk. Karena ketika gemuk, lapisan lemaknya jauh lebih tebal. Maka kalau dilakukan pembekaman standar, ya darahnya sedikit lah. Kalau darah sedikit, ya dia kadang-kadang merasa nggak puas, gitu ya sudah. Berarti antum harus lakukan pemijatan yang lebih banyak di awal. Kalau sudah capek, mijet nggak bisa, pakai rotan, sebat rotan. Kalau sebat rotan tidak ada, antum gunakan lampu infrared atau lampu infrafil tuh. Permukaan badan yang akan dibekam dihangatkan dengan digerakkan lampu infrafil itu kurang lebih 5-10 menit. Kalaupun itu tidak ada, antum pakai botol kaca, diisi air panas, kemudian ditempelkan di badannya, tapi dilapisi kain kulitnya. Kemudian didorong naik turun sampai kurang lebih 10 menit. Nah, dengan panas yang diberikan ini, itu akan merangsang pembukaan pembuluh darah pada area di dermis maupun epidermis. Ketika pembuluh darahnya melebar, itu membantu untuk pengeluaran darah secara maksimal. Ini terutama pada orang-orang yang gemuk, tapi kalau orang yang kurus, jauh lebih mudah. Jauh lebih mudah. Gitu. Itu kira-kira langkahnya. Atau pelukaannya, ya jangan terlalu dalam juga, karena tidak ada darah, antum melakukan pelukan lebih dalam. Nanti dampaknya bisa terjadi keloid, atau bisa jadi kalau untuk kasus-kasus tertentu, gambar-gambarnya cukup banyak juga, itu bisa memberikan dampak infeksi juga bisa kalau pembekamannya tidak standar untuk pelukannya. Saya sarankan pelukannya tetap biasa saja, tapi yang perlu dilakukan tambahan adalah tindakan masas atau tindakan pemanasan dengan infrared, infrafil, atau dengan botol isi air hangat. Itu jauh lebih ringan yang kita terapkan pada pasien. Insya Allah. Gitu, Ustaz. Ada lagi? Ustaz? Ya. Halo. Ya. Orang atlet atau orang yang rajin olahraga, apakah harus bekam juga? Harus. Nabi bilang, pembekaman ini tidak terbatas untuk orang-orang yang sakit saja, tapi orang-orang yang dalam kondisi segar bugar, atlet juga, kenapa harus dibekam? Nah, kita lihat ya. Darah kita ini usianya kan 120 hari, darah kita ini. Kemudian setelah 120 hari, dia akan mengalami kondisi tua. Pada saat tua itulah darah kita ini tidak maksimal dalam aktivasi membawa oksigen ke paru-paru, jantung ke paru-paru. Nah, oleh karenanya
proses pembekaman ini tetap dilakukan walaupun dia dalam kondisi segar bugar. Itu satu, mengangkat darah tua. Yang kedua, walaupun dia olahragawan, kita lihat olahragawan apakah menjamin dia sehat? Tentu tidak. Banyak kita jumpai olahragawan meninggal di lapangan, banyak. Olahragawan asam urat, banyak. Olahragawan kolesterol juga banyak. Jadi sandaran bahwa olahragawan itu sehat, itu tidak selalu. Itu yang kedua. Yang ketiga, bekam dilaksanakan dalam kaitan untuk menjalankan sunnah. Dia dalam kondisi sehatkah, dalam kondisi segar bugarkah, saya pengen bekam ini untuk menjalankan sunnah. Saya cinta Nabi saya pengen menjalankan ini sebagai bentuk kecintaan dalam agama. Begitu. Kemudian di sini sebagai catatan kawan-kawan sekalian, ini di layar, ada kondisi patah tulang yang tidak direkomendasikan untuk dibekam. Saya mau tanya buat kawan-kawan, kalau patah tulang apa yang teman-teman lakukan? Nggak boleh dibekam, terus? Kasih hair, Pak. Digusur kan Hah? tulang. Dibawa ke ahli tulang. Ahli tulang nggak ada di situ. Digips. Di gips, di reposisi ya. Jadi tulang tadi direposisi. Kalau di situ ada ahli tulang, bawa di ahli tulang. Setelah direposisi, kita kasih obat herbal penguat tulang. Dalam pengalaman saya itu di klinik dulu sampai sekarang, kalau ada kasus-kasus gangguan tulang, entah itu keropos tulang, entah itu retak, entah itu patah tulang, entah itu mengalami korosi pada tulang rawan sendi, maka obat yang paling sempurna untuk tulang ini gamat. Gamat atau tripang. Kalau banyak di daerah kita, kita makan saja. Kita buat makanan, kita makan. Kalau tidak ada, kita gunakan kapsulnya. Kalau kapsulnya serbuk, gunakan 3-4 kapsul sekali konsumsi. Untuk penguat tulang. Termasuk Kalau gigi. Buah kolang-kaling. Kalau kolang-kaling itu untuk cairan sendi. Oh, cairan. Nah, rada beda ya, rada beda. Orang kalau bangun dari ruku misalnya, bangun dari sujud atau dari sila kemudian dia pengen berubah mau bangkit, sakit sekali di lututnya, kata dokter, wah ini cairan sendinya udah kurang nih. Nah, untuk orang-orang yang mengalami kekurangan cairan sendi, banyak makan kolang-kaling dan makan kolagen. Kolagen itu banyaknya di tulang. Makan ikan dengan tulang-tulangnya. Nah, siapa yang biasa makan ikan dengan tulang-tulangnya? Lihatlah tulangnya, pasti sehat. Ikannya jangan ikan yang besar, ikan-ikan teri saja. Ikan teri diolah tertentu, kemudian dimakan dengan tulang-tulang. Dipepes. Bukan ditetes, dimakan. Dipepes. Oh, dipepes. Boleh. Atau yang paling bagus pakai gamat sih. Gamat itu Masya Allah. Allah ciptakan dia memang untuk kasus-kasus untuk penguat tulang. Termasuk orang-orang yang mengalami penyempitan saraf tulang belakang. Saraf kejepit. Nah, banyak makan gamat atau kapsulnya. Kapsulnya ini boleh yang serbuk, boleh yang dalam bentuk gel. Oke, lanjut. Apa lagi? Ada yang mau tanya? Ustadz, Ya, Ibu. mau tanya, itu kan tadi kalau lagi minum obat herbal kayak gitu, itu boleh dibarengin sama obat-obat medis nggak? Kayak yang dari rumah sakit atau dokter gitu? Dilihat jenis obatnya. Prinsipnya boleh dijeda 2 jam. Prinsipnya boleh dijeda 2 jam. Tapi harus dilihat juga, misalnya ya, ada pasien mengkonsumsi obat glukopak dari dokter untuk diabetes, misalnya. Karena dia merasa ini kayaknya obatnya kurang nih, saya perlu tambah obat herbal. Minumlah dia Sambiloto dan Brotowali, misalnya. Nah, dalam kondisi mengkonsumsi 2 jenis herbal dengan tujuan sama, tujuannya adalah menurunkan kadar gula, ini harus betul-betul dikontrol. Jangan sampai terjadi hipoglikemik, terjadi penurunan kadar gula ekstrim. Apa dampaknya? Dampaknya lemes, pingsan. Gitu. Oleh karenanya, penggabungan antara obat herbal dan obat sintetik ini harus dilihat apakah dia memberikan dampak yang negatif atau tidak. Tapi secara umum boleh dengan dijeda 2 jam. Begitu, Ibu.
Berarti kalau misalnya milih herbal aja juga boleh ya Ustadz? Maksudnya obat medisnya ditinggalkan, dihentikan. terus herbal aja gitu. Panduannya seperti ini, panduannya. Kalau pasien kita mengkonsumsi obat sintetik sudah menahun, udah 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, ada yang 10 tahun minum obat kimia nggak berhenti-berhenti. Kalau tidak minum obat kimia, maka akan terjadi hal yang membahayakan dia, misalnya orang-orang hipertensi atau orang yang diabetes. Maka cara melepas obat kimianya nggak boleh langsung. Nah, para ahli bilang begini, dalam 10 hari pertama, obat kimianya tetap diminum seperti biasa, dan minum obat herbal dalam 10 hari pertama. Dijeda 2 jam. Nanti 10 hari berikutnya, obat kimianya dikurangi separuhnya. Tadinya misalnya minum 1 kapsul menjadi setengah kapsul. Nanti 10 hari berikutnya, diminum diparuh lagi menjadi 1/4, dikurangi. Nanti pada 10 hari berikutnya obat sintetiknya dilepas, kemudian mengkonsumsi obat herbal saja. Itu pada pasien-pasien yang mengkonsumsi obat herbal yang sudah menahun. Tapi kalau dia mengkonsumsi obat kimia yang tidak menahun, maka boleh langsung dilepas obat kimianya. Kenapa demikian? Karena pada orang-orang yang mengkonsumsi obat kimia menahun ini, badannya sudah ketergantungan dengan obat kimia yang dia minum. Gitu. Itu ya, Bu ya? Ya, baik. Terima kasih, Ustaz. Nah, amin, amin. Semoga manfaat. Ada lagi yang lain? Kita masih ada 15 menit sampai jam 5. Kita diskusi lah. Silakan. Silakan, Bu, silakan. Ustaz, Assalamualaikum. Oh ya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullah. Ini daerah timur ada yang sholat maghrib ya. Ya, ya. Mau tanya ini titik apa namanya epilepsi, Ustaz? Saya mau tanya dulu. Saya tanya dulu. Epilepsi. Ya, ini cara menentukan titik ini begini. Saya mau tanya, epilepsi itu terjadi karena apa? Siapa yang nanya? Bapak siapa? Gimana, Pak? Bisa dijawab, Pak? Iya, mau tanya ini, Ustaz, titik kejang untuk epilepsi. Ya. Bekamnya. Ya, penyebab epilepsi disebabkan karena apa, Pak? Ya, sudah 2 tahun ini ketika udah dewasa, bukan maksudnya iya. dari... Ya. Penyebabnya apa kira-kira menurut Bapak nih? Menurut Bapak aja. Allah alam. Allah alam. Iya. Kalau terjadi kejang kayak begini nih, Pak, itu saraf ya? Ya, di sistem saraf. Sistem sarafnya ada di mana itu? Kepala. Maka titik utama untuk orang-orang yang seperti ini dilakukan pada umum mukhits, puncak kepala. Dan pada area pinggang. Dan area pinggang. Cuman harus diperhatikan pasiennya itu harus sudah dewasa. Kalau pembekaman puncak kepala itu jangan pada anak-anak ya. Karena tempurung kepala itu ada sebagian yang belum kuat sendinya. Sehingga dikhawatirkan pada saat pembekaman bisa menimbulkan masalah. Oleh karenanya pembekaman pada anak-anak memang perlu keahlian khusus. Nah, kalau orangnya orang dewasa, bekam saja. Pertama, puncak kepala. Yang kedua, urat leher. Akhdain, urat leher. Kemudian kahil, di punuk. Kemudian bahu. Kemudian di area belikat. Minimal itu. Kemudian 2 lagi di area pinggang. Kalau misalnya dalam kondisinya segar bugar, boleh pada semua az-zahar, pada semua otot di punggung ke bawah. Tapi diingat, untuk orang-orang yang epilepsi, sarankan mengkonsumsi pegagan, tanaman pegagan secara rutin. Dalam bentuk teh boleh, dalam bentuk lalapan, sayuran boleh. Pegagan. Pegagan itu dipakai untuk mengatasi gangguan pada fungsi saraf.
Itu dosisnya seberapa, Ustadz? Apa? Pegagan? Dosis, iya. 1 genggam. Sekali konsumsi 1 genggam. Kalau dibikin teh 1 genggam juga. Oh. Rasanya hambar kayak teh aja. Kayak teh biasa. Atau boleh sesekali minumkan kopi hitam. Kopi hitam campur madu. Untuk mengurangi intensitas kejangnya. Nah, ini cerita kopi. Lewat kesempatan ini saya ingin menyampaikan buat kawan-kawan, buat ibu-ibu ini terutama kalau punya anak kecil yang ketika kena panas tinggi, kejang. Ya. Itu kan kita jadi panik dan lain-lain. Untuk menghindari kejang, itu anak-anak yang sudah pernah mengalami kejang, minumkan dia kopi. Kopi itu mengandung kafein. Kafein itu digunakan untuk mencegah terjadinya kejang. Kapan diberikan? Ya jangan pada saat kejang, diberikannya itu dalam kondisi dia sehat biasa. Itu Berapa kopi banyak pahit. itu? Ya kopi, kalau pahit kan dia nggak suka, dikasih madu aja. Iya. Nah, Nah, kopinya, Ustadz, saya pernah dengar tuh tentang kopi. Ya. Katanya nggak boleh kopi-kopi saset itu ya, harus kopi murni ya. ya kopi saset itu Benar. diduga ya, kopi saset itu diduga bercampur dengan bahan yang bukan kopi. Bercampur dengan jagung dan lain-lain. Disarankan kopi murni, kemudian kita yakin lah ya itu dari kopi. Kemudian digunakan sekitar kalau anak-anak 1/5-nya cangkir. Minumnya sedikit saja atau sekitar 5 sendok. Makan. Iya, berarti kalau untuk tahu yang asli harus kopi butir ya, Ustadz ya? Ya. Butir ya, yang butir ya. Ya. Kopi yang saset apalagi yang white coffee mending. Ya, saya kira sih jangan kalau itu jangan. Mending yang murni. Ya. Silakan, ada lagi? Kemudian tentang titik bekam ya, titik bekam ini saya yakin kawan-kawan sekalian dalam belajar kemarin oleh guru-guru kita sudah diajarkan ini titik bekam, sunnahnya ini. Nah, ada panduan cara memilih titik, teman-teman sekalian. Tadi kan contohnya tadi, orang epilepsi di mana titiknya? Oh, berarti saya berkesimpulan Bapak belum memahami tentang faktor penyebab sakitnya. Sehingga masih bingung di mana titiknya. Sekarang begini, bagaimana cara kita menetapkan titik? Maka titik itu ada 2. Satu titik titik utama terhadap keluhannya, dan titik tambahan. Apa yang dimaksud titik utama? Titik utama itu dari titik sunnah itu enggak semuanya. Titik utama itu adalah titik yang mengarah pada keluhan pasien. Misalnya, pasien mengalami keluhan sakit perut, misalnya. Ternyata setelah dianalisis sakit perutnya itu karena gangguan liver, misalnya ya. Kita lihat bahwa liver itu adanya di perut bagian kanan atas. Nah, maka titik bekam utamanya adalah titik sunnah yang lebih dekat dengan organ yang terganggu. Di mana? Di liver, di dekat liver. Bukan di depan, tapi di area belakangnya. Tidak ada titik bekam pada area depan, yang ada adalah titik bekam pada area belakang. Pada organ yang terganggu. Contoh lain. Misalnya pasien kita sering mengalami kencing warnanya keruh. Setelah dianalisa, oh ternyata gangguan ginjal. Kita tahu ginjal adanya di pinggang. Maka titik utama pada pasien yang mengalami gangguan ginjal ini adalah titik yang dekat dengan organ ginjalnya. Apa tujuannya? Tujuannya adalah ketika dilakukan COP, tekanan COP itu akan menimbulkan efek aktivasi ya, perbaikan fungsi-fungsi organ pada area yang sakit. Contoh tadi, kalau gangguan epilepsi, apa yang terganggu? Saraf. Saraf ada di mana? Di lutut atau di kepala? Di otak? Oh, di kepala. Maka titik utamanya titik yang lebih dekat pada area kepala. Pasien kita batuk-batuk. Apa yang terganggu organnya? Paru-paru. Paru-paru ada di mana? Di dada. Oh, berarti pembekaman titik utamanya ada di area belakang dada. Di belikat situ. Nah, berapa titik yang diterapkan? Tergantung kondisi pasien. Kalau kondisinya sangat segar bugar, bekam saja seluruh area punggung belakang sampai ke area pinggang. Tapi kalau kondisinya tidak
fit karena sesuatu hal, mungkin karena usia, ada kelainan lain, maka titiknya tidak boleh banyak. Titik yang diambil adalah titik yang di sekitar area keluhan saja. Begitu panduannya, Pak. Ya, alhamdulillah. Obat herbalnya lagi Ustaz? Yang untuk epilepsi tadi? Oh ya, untuk epilepsi tadi pertama pegagan. Pegagan itu berfungsi untuk memperbaiki kerusakan pada sistem saraf, koneksi saraf. Yang kedua, tidak cukup hanya pegagan, ditambahkan herbal untuk melancarkan sirkulasi darah. Karena sistem saraf itu bisa bekerja secara sempurna kalau sistem sirkulasi darahnya bagus. Nah, cari obat herbal untuk memperlancar sirkulasi darah. Apa obat herbalnya? Banyak. Satu, boleh menggunakan jahe. Jahenya jahe apa? Jahenya jahe emprit. Jangan jahe gajah. Jahe gajah kurang begitu kuat. Jahe emprit yang kecil-kecil itu. Yang kedua, boleh menggunakan lada. Lada hitam, lada yang putih, boleh. Kemudian boleh menggunakan habbatus sauda. Habbas saudanya jangan habbas sauda yang dari Indonesia. Ada juga tuh habbas sauda lokal tuh. Pakai habbas sauda yang dari Yaman, yang dari Habasya, Afrika. Itu jauh lebih bagus. Itu, jadi ada dua, herbal untuk memperbaiki sistem saraf pegagan, herbal untuk memperlancar sirkulasi darah, boleh jahe, boleh lada, boleh habbatus sauda, atau apalagi ada cabai Jawa, boleh cabai Jawa. Begitu. Untuk epilepsi. Lanjut. Masih ada waktu insya Allah. Jazakallah khairan. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Dari mana antum? Aceh, Ustaz. Oh, dari Aceh. Salam buat Ustaz Fauzi. Dari Aceh. Ntar kalau suasana corona ini udah mulai reda-reda, insya Allah ana main ke Aceh. Ana mau ajak Ustaz Farid ngopi di Aceh. Insya Allah. Ini luar biasa di Aceh. Ana 2 kali ke sana. Kami tunggu kehadirannya di Aceh, Ustaz. Insya Allah, lihat situasi aman dulu. Insya Allah. Kalau antum di Aceh, kita ke Sabang, Ustaz, jalan-jalan. Mau nanya. Iya. Silakan, Ibu. Iya, Assalamualaikum. Saya dari Aceh juga nih. Ahlan. Ibu Yusnima. Jadi mau nanya ini Ustadz tentang titik juga sih sebenarnya, karena saya masih baru banget di Bekam. Ada keluhan saraf kejepit. Oh ya, di mana? Saraf kejepitnya di punggung, ya. Jadi itu yang saya pelajari kemarin itu kan langsung di titik yang sakit itu, titik utamanya. Selebihnya itu di mana yang disarankan, Ustaz? Oh ya. Apa namanya? Saraf kejepit. Titik utamanya adalah titik persis pada area yang sakit dan titik di sekitarnya, kanan kiri area yang sakit, dan 2 titik di atasnya, dan 2 titik di bawahnya. Jadi sekitar ada 7 titik itu. Oke. Jadi kalau cuma 1, tekanan yang diberikan kurang. Jadi dia perlu renggangan dari sampingnya. Jadi 1 di tengah, 2 kanan kirinya, kemudian atasnya 2, bawahnya 2. Nah, teknik pelaksanaannya itu sebelum dilakukan tindakan dipanaskan dulu, dihangatkan dulu. Bagaimana caranya? Kalau ada infrafil lebih mudah. Kalau tidak ada, pakai botol kaca diisi air panas, kemudian ditempelkan pada area yang sakit, kasih kain, kemudian ditekan beberapa menit dan didorong ke atas, dorong ke bawah. Nah, jangan lupa untuk saraf-saraf kejepit ini konsumsinya gamat. Untuk membantu lagi ya? Ya, gamat. Tadi diisi air panas pakai kain lagi ya, Ustaz ya? Ya, kalau langsung di kulit, melepuh itu kulit. Oh. Panas sekali. Ya. Panas atau hangat ya? Panas? Panas, bagusnya panas. Ya. Oh, oke. Kalau hangat kurang gitu dampak. Ya. Berarti setelah ya digulir-gulir ya, begitu ya? Ya, ditekan terus dulu. Baru di kop ya? Dulu. Belum, ini belum proses bekam. Belum proses bekam. Okay. Jadi fase awal gantinya masas ya, gantinya masas. Iya.
Nah, kemudian nanti setelah bekam itu juga masih dibolehkan, tapi itu hanya tambahan saja. Rata-rata kalau pas setelah bekam itu tidak ada tindakan lagi biasanya. Kalau mau dihangatkan pakai infrared boleh, infrafil boleh. Itu kira-kira berapa menit cukup, Ustaz? 5 menit? 5 sampai 10 menit. 5 sampai 10 menit. Setelah itu baru di-kop ya? Iya, setelah itu baru di-kop. Betul. Baik. Syukran, Ustaz. Sama-sama, sama-sama. Oke, ya. Yang lain lanjut silahkan. Kalau titik-titik ini Mas semua udah paham lah ya. Di mana titiknya, kemudian apa manfaatnya. Semua sudah ikut ujian standarisasi nih? Saya belum, Ustaz. Nah, bersegera beri. Rencana November. Ya, amin. Salah satu kompetensi yang diminta oleh penguji itu adalah memahami tentang titik. Titiknya letaknya di mana, nama bahasa Arabnya apa, fungsinya apa. Misalnya gini, penguji nanya, Ibu, titik umum mukhits ada di mana? Ibu bilang di puncak kepala. Apa fungsinya? Ibu tinggal bilang saja. Penyakit-penyakit umum mukhits digunakan untuk mengatasi penyakit-penyakit yang bermuara pada gangguan pada sekitar kepala. Apa contohnya? Tadi epilepsi, susah tidur, ingatan menurun, halusinasi, Parkinson, kemudian gangguan saraf, misalnya apa, vertigo atau apa sakit kepala sebelah itu apa namanya tuh, migrain dan lain-lain. Itu contohnya. Kemudian ditanya lagi, titik sunnah di pinggang namanya apa atau di pinggul namanya apa? Al-warik misalnya. Al-warik fungsinya untuk apa? Tinggal sebutin, dia kan letaknya di area pinggang, dekat ginjal, di situ ada area dekat-dekat organ seksual, ya berarti bagus untuk mengatasi gangguan pada area, pada fungsi kerja ginjal, fungsi perkemihan, untuk gangguan hormonal, susah punya keturunan, haid tidak teratur, nyeri haid, dan lain-lain. Begitu saja caranya, jadi kalau titik itu. Kemudian nanti yang diminta, kompetensi lain selain titik itu adalah penguasaan penggunaan alat. Ya. Alat yang kita pelajari kan banyak itu, mulai dari handskun, sarung tangan, masker dan segala macam itu kita harus tahu jenis dan fungsinya. Misalnya masker untuk apa, sarung tangan untuk apa, kenapa harus pakai sarung tangan. Kemudian alat-alat yang digunakan ini cara pakainya bagaimana, cara penanganan limbahnya bagaimana. Itu saja. Kalau udah biasa nangani pasien sih insya Allah jarang yang nggak lulus itu. Karena yang diuji nilai tertinggi adalah praktek. Kalau teman-teman prakteknya bagus, insya Allah. Kalau teman-teman prakteknya bagus. Sterilisasi ya saya. Jadi ikut supaya nanti kalau misalnya kita praktek sudah ada apa ya namanya naungannya dari organisasi. Allah. Sudah jam 5? Masih mau diterus atau dicukup? Materinya mana nih? Oke, kita diskusi aja lah di ujung materi ini. Ya. Ustadz, saya mau bertanya. Ya. Oh ya, silakan. Ya, begini, salah satu manfaat bekam adalah mengeluarkan toksik-toksik dalam tubuh ya Ustadz? Ya, salah satunya. Yang saya tanyakan, bisa nggak dengan terapi bekam setiap bulannya untuk mengeluarkan zat-zat yang berbahaya yang terkandung dalam aneka jenis vaksin gitu Ustadz? Ya, jadi itu saja yang saya tanyakan. Intinya bisa nggak dengan berbekam rutin tiap bulan untuk mengeluarkan zat-zat yang sudah terlanjur dimasukkan lewat suntik vaksin tersebut. Ya, terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Bisa tapi tidak sempurna. Bisa tapi tidak sempurna. Cara pembuangan toksin di dalam tubuh itu Allah ciptakan ada tiga. Secara alami. Satu,
lewat pembuangan akhir berupa BAB, kemudian lewat pembuangan air seni, dan keringat. Allah ciptakan itu. Nah, kalau dia sudah terurai di dalam darah, ada dua Allah berikan kemudahan padanya. Satu, menggunakan metode bekam. Yang kedua, menggunakan obat herbal antitoksin, pakai herbal. Herbal-herbal yang sifatnya antitoksin dan herbal-herbal yang untuk regenerasi sel kita yang rusak. Apa herbalnya? Kalau antitoksin itu bisa yang paling bagus sih andrografis ya. Andrografis itu sambiloto. Kalau orang Sumatera bilangnya empedu tanah. Atau habatus sauda, tapi habatus sauda itu kalau untuk toksin masih kuat sambiloto. Kemudian madu. Bekam bisa tapi tidak sempurna. Bekam bisa tapi tidak sempurna. Perlu ditambah yang lain. Regenerasi sel herbalnya apa aja, Ustaz? Pegagan. Yang paling bagus pegagan. Pegagan itu obat herbal yang cukup kuat. Dia sangat aman, tidak mengandung toksin. Kemudian bisa untuk lansia, bisa untuk remaja, bisa untuk bayi sekalipun. Jadi dia sangat aman untuk regenerasi sel. Kalau keluhannya di permukaan kulit, berarti pembandingnya ada dua lagi. Pegagan, madu, dan zaitun. Allah ciptakan madu ini juga memiliki kemampuan untuk regenerasi sel juga. Makanya kalau ibu-ibu ada mengalami flek pada wajah, lakukan pencampuran antara madu dan zaitun, kemudian rutinkan dioleskan menjelang tidur. Nanti kalau mau tidur dicuci muka menggunakan air hangat. Rutin saja. Porsinya 1:1 ya, Ustaz? Ya, 1:1. Atau menggunakan buah yang mengandung antioksidan tinggi. Buah yang paling sederhana ya buah alpukat, tomat, kemudian bengkoang. Itu dia sifatnya antioksidan. Antioksidan itu artinya mencegah terjadinya kerusakan pada sel. Boleh dimakan atau boleh dioles kalau memang itu di luar ya. Keluhannya pada permukaan kulit. Tuh, kira-kira ada lagi? Ini dari Kendari, mana nih orangnya? Ini alhamdulillah Anda bisa ketemu teman-teman sekalian ini, alumni Herbal Insani jauh-jauh. Saya tanda tangan sertifikat, saya kirim nih orangnya saya nggak kenal. Masya Allah, kita bertawakal aja, semoga Allah berikan kebaikan di dalamnya. Saya ulangi ya, teman-teman alumni Herbal Insani, kita terikat dalam satu ukhuwah keilmuan ya, keilmuan belajar lewat Ustadz Fauzi, kemudian Ustadz Farid, dan lain-lain. Bila kawan-kawan datang ke Depok, jangan lupa saling berkabar. Kemudian boleh mampir ke klinik Herbal Insani untuk belajar manajemennya, untuk belajar bagaimana cara pengelolaan yang sederhana sampai yang rumit sekalipun. Kemudian boleh nginep di Taman Wisata Herbal Insani. Saya kasih fasilitas free buat teman-teman, bawa keluarga kalau ada silahkan saja. Semoga temali persaudaraan ini menjadi lebih kuat lagi, insya Allah. Terus Ustadz Fauzi udah berulang-ulang datang ke Depok dia. Mana? Oke, 5 menit lagi sebelum kita akhiri. Ada yang tanya apa nih? Ya. Ustadz Afwan ini mau ngebahas tentang yang lagi happening itu obat herbal Kostus Al-Hindi itu menurut Ustadz gimana ya? Apakah itu memang bisa buat penanganan COVID? Dan kalau pasiennya udah positif dan dirawat, apakah boleh mengkonsumsi itu gitu? Oh ya, sangat boleh dan harus. Al-Hindi dan Fathul Bahri. Ada dua. Jadi herbal-herbal yang sangat luar biasa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, di dalam beberapa hadis itu habatus sauda, madu, zaitun,
hulba atau fenugreek. Kemudian itu tadi otul bahri, kemudian al-hindi itu. Kalau bahan bakunya ada, berikan saja Ibu, berikan saja, karena dia akan sangat membantu mengeluarkan lendir, yang pertama. Yang kedua, dia akan mengatasi gangguan kontraksi pada paru, terutama pada orang-orang yang batuk. Itu spesifiknya. Nah, kalau untuk pengobatan khusus COVID, saya sarankan ya, 2 itu sudah cukup, tapi kalau ditambah 1 lagi, itu jauh lebih sempurna. Apa dia? Obat herbal untuk imunitas. Imunitas yang terbaik, menurut para ahli saat ini itu adalah habatus sauda. Habatus sauda itu obat herbal yang ketika diteliti dibanding dengan A, B, C, D, F, maka dia obat yang paling kuat sekali dalam kaitan meningkatkan daya tahan tubuh. Virus corona ini mustahil kita hindari ya. Dia tidak akan hilang, sudah terlanjur ada dan menyebar. Ya sudah, kita tidak perlu terlalu panik menghadapinya, kita tingkatkan imunitas kita saja. Ketika imunitas kita bagus, kita terpapar pun, kita hanya menjadi OTG. OTG itu artinya orang tanpa gejala. Nanti lama-lama sembuh sendiri. Kalau sudah sembuh sendiri, kita akan memiliki kekebalan sendiri. Saya yakin mungkin ya, di antara kita ini pernah sakit, tapi karena kekebalan kita bagus, karena kita tidak periksa, kita tidak tercatat sebagai orang yang positif. Nah, karena imunitas bagus, sembuh dengan sendirinya. Oleh karenanya, bagi yang sudah sakit tadi, kalau bahan baku fatul bahrinya ada, kemudian al-hindinya ada, berikan saja. Tambah 1 lagi, berikan habatus sauda dan minum madu. Kemudian bagi kita yang masih sehat, ketika ada habatus sauda, minum minimal 2 atau 3, 1 kali saja dalam sehari atau 2 kali dalam sehari kalau aktivitas kita terlalu tinggi. Oh ya, ini ada satu pertanyaan lagi tentang ada gangguan pada kanker payudara. Ini pertanyaannya masuk ya. Nah, apa yang harus dilakukan? Perkembangan sel itu mau di payudara, mau di paru-paru, mau di rahim, mau di mana tempatnya, itu sistem pengobatan yang kita lakukan untuk bekam adalah titik yang kita gunakan untuk meningkatkan imunitas dulu. Pada saat imunitas dia bagus, sel kanker itu akan terblokir perkembangannya dan dia akan mati dengan sendirinya. Di mana titiknya? Titiknya itu di belakang kolbu, di belakang jantung. Pelikat situ. Titik utamanya itu 2 di belakang pelikat. Kemudian 2 di bawahnya, tambahkan 2 di atasnya. Kemudian pada area pinggang. Kalau kita susah menetapkannya, ya sudah seluruh bagian area zahar itu dibekam saja. Bawah. Itu yang pertama. Yang kedua, minumkan dia habatus sauda untuk imunitas dia. Dan berikan herbal-herbal yang khusus untuk menghambat atau membunuh sel kanker. Apa dia? Pakai temu putih, pilihannya ya, pakai temu putih dan kunyit putih, dan daun sirsak. Pakai 3 aja. Temu putih, kunyit putih, daun sirsak. Nah, bagi yang spesifik kanker payudara, itu bisa pengobatannya 2. Bisa diminum, yang tadi, dan dioles. Yang dioles ini pakai zaitun, dicampur dengan minyak habat, kemudian rutin dioleskan pada area yang sakit. Sebagai catatan, tidak boleh sering-sering dipegang atau ditekan, karena sel tumor, sel kanker ini kalau makin dirangsang, makin ditekan, dia akan makin cepat perkembangannya. Yang pertama. Yang kedua, hindari makanan-makanan yang tinggi karsinogenik. Karsinogen itu senyawa yang mempercepat pertumbuhan sel kanker. Ada pada apa? Ada pada MSG. MSG itu pengawet, pewarna, pemanis, dan lain-lain. Kemudian ada pada rokok. Ya. Kemudian ada pada merkuri. Merkuri itu biasanya kosmetik yang untuk pemutih yang mengandung merkuri. Kemudian ada pada apa lagi? Sayuran-sayuran yang tinggi pestisidanya. Nah, kalau kita mau makan sayuran, dipastikan dicuci yang bersih dulu, kemudian dikonsumsi, dimasak dan dikonsumsi. Itu untuk pasien kita yang mengalami gangguan pada kanker payudara. Kemudian, apa lagi nih pertanyaannya? Ustaz, tadi habatus sauda itu yang serbuk diminum ya Ustaz ya. Kemudian yang oil dioles ya, kalau nggak salah dengar ya.
Kalau ada kapsul serbuk, diminum. Kalau ada kapsul oil, diminum juga. Bisa diminum dan dioles. Tapi kalau dioles, jangan habat saja, Bu. Ditambah dengan zaitun. Perbandingannya 2:1. Zaitun 2, habatus sauda 1. Ini Pak, siapa nih? Ibu Mutmainnah tuh mana ini? Mau ke Taman Herbal Insani bawa keluarga? Tafadhol, silakan. Saya belum kenal Ibu. Nanti kalau mau datang, foto sertifikatnya saja. Bapak, saya mau ke Taman Herbal bawa keluarga. Ini sertifikat saya. Oh iya, ini alumni jauh-jauh datang. Tafadhol, nanti saya buka karpet merah. Selamat datang ya. Mudah-mudahan. Silakan, silakan. Saya belum mengenal Bapak Ibu sekalian, sehingga kalau misalnya pengen datang, foto saja sertifikatnya. Baik, saya kira itu mungkin ya. Sudah jam 5.15. Jazakallah khair atas pertemuan ini. Semoga semuanya sehat. Nah, ini ada Ibu Sinta juga di Depok. Ya. Selamat datang, semoga semuanya sehat. Semoga ilmu yang dipelajari di tempat kursus masing-masing dapat diamalkan. Dan banyak-banyak memohon pada Allah semoga ilmu itu bermanfaat dan Allah tambahkan kefahaman di dalamnya. Jazakallah khair buat semuanya. Ayo kita sama-sama tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau ngobrol-ngobrol silakan saja. Bagi yang mau ngobrol-ngobrol